lagi bisa ngapa-ngapain biasanya rame banget. Iya. Kok lucu juga. Oke. Apa ya? Coba dicek ini harus ngapain nih kira-kira? Berat badan. Jadi kalau biasanya datang pameran ngisinya nama, ini ngisinya email sama berat badan. Coba timbang satu-satu beratnya berapa? Ini tasnya pegangin. Kilonya nambah. Berapa beratnya? Wow, berapa ya? Diu naik, Diu. Coba kita hitung aja mana. Tinggi. 48. 48. Tulis, lanjut. Marsha, beratnya berapa Marsha? Ini menarik sekali ini pameran. Mengingatkan kita kesehatan itu penting. Berapa Mars? 43. 43. Siti. Jangan tawa-tawa kamu. Nimbang cepetan sini. Ini kayaknya berat sepatu aku deh. Belum mau udah berat sekali. Berapa sih? 5 berapa ya ini? Awas atuh. 40. Enggak, mana ada. 56. 56. Aku perlu nimbang nggak? Kayaknya. Perlu. Ya, dia mah gitu. Adil. Ayo Nih, beratan coba. siapa sama aku? Ya, pasti aku lah. Coba ya. Ini sepatunya berat pisan. Berapa? Ya Allah. Ya, 61 ya. 61 ini error ini, naik 3 kilo. Pengennya itu. Body shaming nih, timbangannya body shaming. Aduh. Udahlah, anggap aja segitu. Anggap aja segitu. Anggap aja segitu, Cenah. Udah? Isi loh mereka satu persatu semuanya. Nah, mari kita lihat pamerannya. Oh ini nih majelis Gus pada ikutan pameran. Mari. Udah nyore-nyore gini kita bisa ngobrol sambil ngopi. Pada ngopi gak sih? Enggak. Kayak air putih yang paling the best. Mas boleh pesan air putih? Ada cemilannya sekalian? Terima kasih banyak. Teman-teman, kan kalau ngomongin soal bagaimana kalian berkarir tadi di studio aku sempat mention from Garut to Jakarta. Sebuah komitmen besar ketika kalian memilih untuk berkarir di musik. Jadi anak band. Walaupun image-nya kan katanya jadi anak band gak bakal bisa kaya, gak bakal bisa punya banyak duit gitu. Kalian berhasil mematahkan stigma itukah? Karena aku denger-denger keluarga akhirnya nyerah sama karir kalian kayak ya udah sana jadi anak band aja karena udah bisa punya uang dari ngeband. Bener nggak kayak gitu? Iya bener. Bener. Part diizinin karena udah ada penghasilannya benar. Bener. Part emang ada yang gak diizinin sampai sekarang izinnya belum cair tuh ada. Enggak sih. Udah diizinin semua. Tapi sempat ada perdebatan nggak sih orang tua kan pasti nggak akan sesimpel itu ngelepasin anaknya ke ibu kota, gambling, jadi anak band metal pula gitu. Gimana orang tua menyikapi nih yang paling sering dipanggil guru BK dulu nih, Siti? Gimana Siti? Kalau aku sih gak dapet izin dulu. Dulu karena yang pertama gak izin itu sebenarnya kakak aku dan kakak aku tuh terpengaruh sama orang tua aku terpengaruh sama kakak aku. Oke. Keluarga aku bilang kalau jadi musisi kesananya tuh gak punya masa depan gitu lah, masa depan itu lah. Madesu. Cuma Terus? pas mereka ngizinin itu semenjak aku pas kita sering diundang ke TV nasional. Oh, kayak gini. Iya, gini. Seperti ini. Iya, jadi orang tua kayak di kampung tuh jadi selebriti lah, sering nobar. Oh, wow. Ini juga nanti nobar lagi. Nobar aja. Kenapa? Jadi kebanggaan tersendiri ya semuanya pada nonton ya. Terus gimana ketika ibu, bapak, kakak, adik semuanya ngelepasin Siti, Marsha dan juga Widi ke Jakarta gitu ya? Di umuran kalian masih yang harusnya mengenyam pendidikan gitu. Usia segitu tuh masih usia produktif untuk belajar. Untuk full time menjadi musisi, pasti kan nggak mudah gitu. Pertentangannya seperti apa saat itu? Mungkin Widi bisa ceritain. Kalau buat ngeyakinin mama gitu, buat aku pindah ke Jakarta itu sulit sih, makanya minta bantuan Marsha, Siti, Abah dan juga
saat itu manajemen langsung ke aku. Oke. Ke mama karena mama nggak tahu, mama mikirnya gak ngizinin aku tuh, kamu nanti ke Jakarta, mama takutnya kamu itu dijual di Jakarta gitu. Makanya mama tuh susah banget izinnya. Oh, kebanyakan nonton berita ya mama ya, takut. Curi-curi kayak gitu. Iya. Patrol, iya booster gitu Iya, kan ya. emang itu. Oh. Jadi berita-berita kriminal. Jadi mama tuh yang nggak ngizinin itu takut itu. Takut di Jakarta nanti kamu kan cuma bertiga, terus nggak Iya. ada orang tuanya. Heeh. Mama mah takut nanti kamu dijual terus di apa sih? Ginjal yang kayak gitu itulah biasa lah. Organnya diambil gitu. Nonton sinetron, nonton Padahal siapa yang mau hidupannya aja gak sehat. Siapa yang mau amat. Oke. Nah, kalau Marsha gimana Mars? Saya sempat diceritain tadi bahwa apa namanya? Tempat kalian ini kan jauh banget dari mana-mana kan. Iya. Aksesnya juga untuk ke sana tuh butuh waktu yang cukup lama. Daerah remote lah gitu. Terus yang terbiasa deket sama orang tua, guyup satu daerah semuanya sekarang harus jauh, berkarir bahkan sampai keliling dunia segala, pasti kan orang tua nggak mudah menerima itu, Marsha. Tapi untuk orang tua aku sih sebenarnya nggak terlalu karena aku di keluarga juga masing-masing. Oh, Jadi masing-masing? ya keluarga aku tuh paling apatis satu sama lain gitu. Serius? Iya jadi cuek-cuek aja sih, nggak kayak Winnie dan Siti gitu yang memang sama keluarganya bener-bener intim. Cuman yang aku tekankan sama keluargaku adalah ya itu tadi, jangan berharap bisa kaya raya dari anak yang ngeband gitu. Aku udah bilang gitu ke orang tua dan mereka bilang ya udahlah gitu, yang penting cukup untuk diri sendiri dan bantu orang tua di rumah gitu. Dan sejauh ini alhamdulillah dicukup-cukupin lah. Cukup-cukupin ya, semuanya cukup-cukup. Tapi akhirnya profesi ini juga jadi apa? Kalian jadi somehow tulang punggung keluarga juga sekarang? Iya. Sudah jadi tulang punggung Sudah keluarga? dibilang. Selamat datang kehidupan sesungguhnya, gitu ya. Iya. Kayak cewek-cewek tough nih, potretnya yang begini-begini nih gitu. Metal tapi tanggung jawab sama keluarga. Oke. Nah, sekarang yang mau aku tanyain, kalau di luar Voice of Baceprot, teman-teman biasanya tuh ngapain selain tidur dan lain-lainnya ya gitu ya. Wondering apa kegiatan yang sebetulnya tuh kalian banget, yang Siti banget, Marsha banget, Widi banget. Ngapain sih? Misalnya ada yang hobi main game atau jadi vlogger atau beauty review gitu atau ngapa-ngapain gitu. Kalau aku sih kebetulan dulu pas sebelum ke Jakarta itu kan sempat diam dulu di kampung 1 tahun di sekolah. Waktu itu awal pandemi jadi kamu kan nggak ada. Aku buka itu sih, buka warung kayak jualan karena aku lumayan suka masak gitu. Cemilan kayak gitu, terus yang cemilannya aku bikin itu aku jual. Oh, misalnya kayak apa cemilannya? Ada makaroni gitu, terus bakso aci yang kayak gitu-gitu. Iya ampun, nih kalau ada dapur minta masak ya Widi di sini ya. Sering masak nggak tapi dia di rumah? Sering. Sering masak juga. Jadi kita yang Pada makan. eksperimen. Eksperimen. Oh, Jadi oke. yang nyoba resep baru, kita yang nyoba. Yang nyoba. Oh, oke. Jadi Widi hobinya masak. Kalau Marsha? Tahu. Belum jauh. Aku apa ya? Aku baca buku sih paling. Aku nggak suka makan, Rek. Suka makan aja. Suka makan. Makan Kulineran. masakannya Suka Widi. kulineran, suka Oh. makan makanannya Widi. Oh. Terus paling kalau di rumah, sekarang ada hobi baru sih kita. Apa? main longboard. Oh, main longboard? Iya. Wow. Kalian tuh udah kehilangan waktu main ya? Sama sekali enggak ya? Kita telat yang telat. Telat. Waktu remaja habis pakai latihan. Iya. Jadi masa remaja habis dipakai bikin musik. Nah, usia-usia segini baru misalnya- heboh-hebohnya begini. Oke. Nah, tadi kita bicara tentang stigma, teman-teman. Udah capek lah pasti ya. Bagaimana orang mengesankan bahwa cewek di metal berhijab, being different di tengah industri yang demand-nya mungkin homogen gitu. Rata-rata kan laki-laki gondrong yang modelnya begitu semua. Gimana teman-teman menyikapi orang-orang yang belum bisa menerima kehadiran VOB yang berbeda dari yang sudah ada di pangsa musik tanah air? Mungkin Marsha bisa jawab. Sekarang udah nggak ambil pusing sih, karena kita sadar awalnya kita sempat stres juga kayak kenapa sih kita dari awal muncul sampai hari ini tuh kita nggak berhenti dihujat gitu, dibully. Tapi kemudian kita sadar kalau kita nggak bisa bikin semua orang suka sama kita. Nice. Dan yang kita kan nggak bisa ngendaliin kayak persepsi orang, gitu, pikiran orang. Yang bisa kita kendaliin adalah respon kita. Gitu. Jadi ya udah itu aja. Oke. Pernah ada keraguan nggak sih Widi sama Siti untuk
ketika menghadapi orang yang mungkin tidak semuanya bisa menerima kehadirannya Voice of Baceprot dengan metal yang kalian punya sekarang dan dengan style yang seperti ini, gimana sih tim menyikapinya? Cuma itu sih rabas aja. Cabas Aku aja. nggak peduli, soalnya waktu dulu juga ngobrol sama si Abah, maju gak maju kita tetap diomongin, pasti Diomongan. aja kan. Jadi ya mending maju. Kadang mundur. Oke, Daripada oke. mundur. Daripada bener. Widi pernah ada pengalaman nggak sih yang langsung kalian hadapin, orang yang mengkonfront langsung bahwa kayak ngapain pada main di sini, ngapain main metal atau apa, kayak bentuk orang yang tidak menerima kehadiran Voice of Baceprot di industri? Pernah ngalamin nggak? Kalau di sosmed dulu sih. Oh. Misalnya kayak apa tuh serangannya? Waktu itu tuh yang anak muda dari luar negeri ya, yang Heeh. di apa? Nanti kalau misalnya CPO dibikin CD Oh, gitu, album bikin ya. albumnya kayak gitu, kita beli semuanya tapi kita bakar. kita bakar. Wow, Ya. kaya banget orang mau bikin. Kita sih bersyukur-syukur aja yang penting habis. Iya. bener. So bad. Haters gonna hate. Kalian akan tetap terbang lebih tinggi lagi, jadi biarin aja ya. Oke. Nah teman-teman, sebelum lanjut, ada games, namanya adalah Siapa Yang. Nah, jadi saya akan nyebutin, kalian tinggal nunjuk orangnya siapa yang paling apa, gitu ya. Iya. Ngerti ya? Oke. 1, 2, 3. Siapa yang pertama? Siapa yang paling sering telat latihan? Nah, yang mana nih? Oke. Nunjuk orang. Siapa yang paling sering salah di panggung? Oke. Siapa yang paling banyak fansnya? Itu nunjuk ke siapa? Ke lampu. Lampu. Siapa yang paling suka hilang pas lagi tour? Siapa yang paling ambisius? Siapa yang paling rajin ngulik lagu? Oh iya, serius. Ih, atuh. Tapi mereka berdua sih. Mereka berdua. Mereka berdua. Kamu enggak? Aku ngikut. Siapa yang paling susah dibangunin? Oh, yang hobinya tidur, ketahuan ya. Siapa yang paling banyak makan? Siapa yang paling jago skillnya? Wih. Enggak, ini mah udah semuanya. Ini mah udah semuanya. Oke. Siapa yang paling sayang sama semuanya? Peluk dong, kok ragu amat. Soalnya, Yeay. aduh apa ya? Oke. Tapi aku penasaran, kalau kalian sekarang lagi nggak di VOB, kalian tuh lagi ngapain sih? Cita-cita kalian tuh sebetulnya apa? Siti apa, Tik? Aku menjadi anak kampung. Jadi anak kampung. Sekarang anak apa? Sekarang Sekarang aku hidup di kota. udah gue Udah dan tadi gue. udah gue Oh, gitu. chill gitu. Udah gimana? Gimana? Ulang lagi dong, please. Please. Sekali lagi, Ti. Udah gimana? Jadi anak Jakarta tuh gimana signature-nya? Gue oleh chill. Nah, kayak kangen masa-masa dulu. Ih, kayak malu gitu. Aku malu banget Oh dari gitu. tadi. Jadi Siti jadi anak kampung yang kayak biasa. Anak kampung tuh ngapain, Ti? Makan dari kebun bapakku. Kerja apa ya? Jadi kerja juga yang nggak gila nih, kerjanya tuh yang nggak gila. Kalau di Marsha kalau sekarang lagi nggak di Voice of Baceprot, Marsha lagi ngapain? masa Aku kayaknya kerja sih kayaknya di kota, tapi entah sebagai apa gitu. Oke. Pokoknya kerja di kota. Iya kayaknya. Oke. Kalau enggak aku dinikahkan kayaknya. Iya. Serius. Soalnya aku sudah didorong-dorong terus untuk menikah. Tapi katanya semenjak di Voice of Baceprot, Bapak Ibu udah nggak nyuruh nikah-nikah lagi, betul? sekarang udah ada lagi ya itu. Udah ada lagi? Udah ada lagi pertanyaan itu. Dijodoh-jodohin apa suruh cari pacar? Lebih ke ini sih, kayak misal ketemu kerabat. Oh. Cakep pisan anaknya, anak metal pula. Nikah ayo gitu. Di Jakarta calonnya mana? Oh. Karena di Jakarta sama bapak-bapak tuh. Sama bapak-bapak, sama om. Tawannya bapak-bapak. Sama om-om gitu. Sini sama Obi serem Yang banget. hamil-hamil gitu. Takut. Widi kalau lagi nggak di Voice of Baceprot, sekarang lagi ngapain?
Kalau nggak kerja di kota ya jualan paling di kampung. Jualan makaroni tadi itu ya. Atau Tahu aci. yang penting jualan. Yang penting jualan dapat duit. Emang tetap punya ini ya, skill-skill luar biasa yang bisa diasah gitu. Oke, pertanyaan terakhir teman-teman. Kalian kan udah dinotis nih sama nama-nama musisi besar dunia gitu ya. Ada Tom Morello-nya Rage Against the Machine, terus sama Flea-nya Red Hot Chili Pepper juga gitu. Tapi pengen banget kalau dapat ajakan kolaborasi, kalian pengen banget collab tuh sama siapa? System of a Down. Iya. Kalau Marsha? System of a Down boleh. RATM deh. Wih, tetap ya Rage Against the Machine. Kalau Widi? Boleh. Revo juga boleh. Juga boleh. Revo juga boleh. Sekalian aja. Teater deh sekalian. Iya. Mau konser ntar lagi. Ya. Oh iya, siapa tuh diajak. Ya. Terakhir, what's next? Apa yang pengen kalian lakuin? Apa yang masih belum tercapai? Target yang pengen banget VOB bisa terjang, apalagi di tahun 2023 ini. Apa? Coba, Marsha, coba. Apa Widi dulu? Widi, boleh Widi. Widi. Apa dia? Tur Indonesia kali ya belum soalnya. Oh, tur Indonesia belum justru. Oke. Tapi yang terdekat mungkin kita album dulu ya. Album dulu. Beresin album, habis itu baru kita mau mikirin selanjutnya mungkin tour. Mudah-mudahan sih dalam negeri dulu, tapi kalau misal memang rezekinya di luar ya nggak apa-apa. Oke. Mantap. Siti? Tur Amerika. Wih. Justru mau Amerika dulu ketimbang Indonesia. Ini berarti Kurang nasionalis. Biasanya aku emang cocoknya kayaknya di luar negeri aja gitu. Oh iya, kamu mau cari seorang Belanda kan? Katanya pengen jadi anak kampung. Sekarang cocoknya di luar negeri. Mimpinya random. Iya, mimpinya random. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mimpi harus setinggi mungkin. Buktinya kalian bisa nyampe mimpi kalian kan? Bangga sekali sama Voice of Baceprot, Siti, Marsha dan juga Widi. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih, Teteh. Thank you ya. Jangan lupa kalau nyari backing vokal ingat Teteh. Teh Hanum. Mantap. Kalau gitu sebagai penutup coba dong biar lebih kayak anak metal nyebut Voice of Baceprotnya sambil growl gitu gimana? Apa? Coba. 2, 3. Voice of Baceprot.